Sagittarius, ini giliran kalian ya, masih dengan kartu yang sama, dengan energi kolektif dan purnama di Aquarius. Yang beda hanya Mystical Shaman Oracle card di sini dan Universe Tarot dalam nggak gue pakai. Ya. Tapi gue akan baca ini dengan energi kalian, secara khususnya Sagittarius rising. Bisa juga dipakai buat sun sign. Gue akan mulai ya. Energi pertama The Serpent, transformasi. Mungkin kalian punya Scorpio dalam bercat kalian, atau mungkin kalian berurusan dengan Scorpio. Serpent, transformasi itu sendiri. Kalau ular itu kan harus ninggalin, ganti kulit ya. Kalau dia nggak ganti kulit dia mati. Transformasi itu harus. Perubahan itu harus terjadi, gitulah. Karena yang konstan itu cuma perubahan itu sendiri. Arrow, kartu kedua, fokus pada target ya. Fokus pada target. Bagaimana kita panah itu mencapai targetnya itu bukan urusan kita. Itu urusannya semesta. Yakinin, fokus pada target, itu aja. Cukup. Metodenya, aplikasinya, how we go with the flow. Ya, kalau kita sudah menilai, berasumsi, semesta punya cara yang beyond, di luar dari kemampuan kita dalam mencapai atau merealisasikan target itu sendiri. Curse, kutukan. Di sini yang dimaksud kutukan juga karma, ya. Kutukan itu maksudnya apa yang kita lakukan pada diri kita lakukan pada orang lain. Apa yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada kita. Kalau kita menyakiti diri kita juga menyakiti orang lain. Kalau kita membeli waktu, dan kita juga menggantungkan orang lain. Di saat kita menggantungkan orang lain, kita menggantungkan diri kita sendiri. Di saat kita berbohong pada orang lain, kita berbohong pada diri kita sendiri. Itu kutukan. Jadi sadarin aja. Alam bawah sadar kita gather. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Itu adalah resources. Dan menggunakannya untuk tujuan manfaat kita sendiri. Gather. Karena semua resources yang kita tidak nilai bahkan ya, udara, tumbuhan, tanaman sekitar kita, ternyata bisa memberi inspirasi. Bisa nggak kita menghargai yang ada di sekitar kita dulu? Kartu pertama, Seven of Wands, energinya Leo. Buat kalian itu ada di kalian mencoba untuk bertahan. Kalian mencoba untuk memperjuangkan pemahaman nilai-nilai yang kalian yakini itu benar. Ya, dengan pasang kuda-kuda segala macam. Ini energinya Leo buat kalian itu ada di travel, PPKM, travel, segala sesuatu yang berbau dengan jarak, tentang spiritual, tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, tentang segala sesuatu yang asing atau baru, atau kalian tidak terbiasa, tentang hukum itu sendiri, tentang expansion, tentang itu rumah kalian ya, originalnya di situ, tentang higher education. Kalian tidak mau menolak, kalian bertahan dengan apa yang kalian yakini benar. Jadi kalian tidak mau expand, termasuk dalam pemahaman itu sendiri. Ya, karena di situ ada higher education. Kalian tidak mau, kalian menolak. Cognitive dissonance namanya. Ten of Pentacles, ini energi Virgo. Ini tentang stabilitas, kenyamanan, kekayaan, family, home, property. Energi Virgo buat kalian itu ada di karir, reputasi, life's goal, juga status sosial kalian, ya. Tentang pernikahan, komitmen. Kalian mencoba mempertahankan itu kali. Queen of Pentacles,
itu energi kalian sendiri, ya, tentang image yang kalian bangun untuk lebih bertanggung jawab, disiplin, ya, menjadi yang lebih dewasa. Kalian ingin terlihat seperti itu dengan stabilitas, kekayaan, properti, keluarga, ya, yang kalian pertahankan. Itu energi yang sudah terjadi. Sekarang dengan energi Jupiter di Pisces, ini kalian mencoba membeli waktu, ya, Hangman, sesuatu yang sudah berakhir di home, family, foundation. Neptune juga retrograde di situ. Jadi idealnya menurut kalian, mimpi kalian, goal kalian akan yang namanya home, family, foundation secara emosional, yang mungkin kalian mencoba membeli waktu untuk mencoba mengerti sesuatu yang sudah saatnya berakhir, tidak kalian akhiri. Namanya self-sabotage, pengorbanan diri. Purnama di Aquarius, ini energi Aquarius. Five of Swords, kalian akan ngekat. Idealnya tadi. Karena udah gak selaras dengan kalian. Ini energi kalian sendiri, ya. Karena di sini ada energi yang konservatif dan progressive mindset. Itu dualitas. Dan itu pilihan. Bagaimana kalian ingin mengakhiri atau kalian tidak akan berubah. Eight of Wands, ini energi kalian sendiri, such, ya. Kalian ingin adanya progress. Tapi kalau kalian bertahan dengan apapun yang kalian miliki, dengan apapun yang kalian pahami, dengan nilai-nilai yang kalian pegang, perubahan itu tidak ada, progress itu tidak ada. Kalian ingin travel, relokasi mungkin, pergerakan, bebas bergerak. Tentang kalian akan komunikasikan jelas tentang sejatinya kalian, apa yang kalian inginkan, ya. Near future, ini energi Virgo buat kalian. Kalian akan membangun, menyiasati, akan bekerja dan belajar, membangun, menciptakan, merealisasikan mimpi kalian dalam karir, reputasi, life goal, dan status. Kalian lagi membangun rencana yang menyusun energinya. Dan Mars sama Venus akan masuk ke Virgo. Dan by the way sekarang masih ada di Leo. Mars sama Venus, ya, yin and yang. Leo buat kalian itu ada di expansion, spiritual, growth, higher education, foreign, travel, wisdom dan filosofi, hukum. Kalian ingin tetap tabah. Kalaupun kalian harus pindah, kalaupun kalian harus relokasi, kalian harus travel, kalian harus tegar, tegar, dan kuat, ya. Karena di situ bentuknya udah tindakan, kalian akan mengekspresikan. Nine of Swords, ini energi yang Gemini, ya. Sorry mati lampunya. Energi yang Gemini buat kalian itu di relationship, ya. Kalian galau akan kecemasan, kekhawatiran, ya, yang bikin kalian gak bisa tidur, sulit tidur, ya. Itu pikiran-pikiran dan emosional kalian sendiri, ya. Asumsi-asumsi kalian sendiri, narasi kalian sendiri, ya. Nyata nggak? Biasa sih nggak nyata, ya, hanya kekhawatiran. Dan ini energinya Lilith, the dark feminine side, itu ada di Gemini, itu ada di relationship buat kalian, ya. Apapun yang kalian suppress, apapun yang kalian tahan, tekan, ketidakungkapkan, ya. Di sini dengan dia ninggalin Lilith masuk ke Gemini, ya, near future, meninggalkan Taurus, ya, itu artinya kalian minta untuk speak up. Apapun yang kalian tahan, apapun yang kalian sembunyikan, rasa-rasa yang kalian sembunyikan, oke? Hanya dengan begitu kalian bisa menghadapi konflik. Alam bawah sadar kalian, The Empress. The Empress itu energinya Venus. Venus kali ini, saat ini masih ada di Leo, ya. Yang mana tentang tindakan mengekspresikan diri kalian sendiri untuk lebih tampil, ya. Untuk memulai sesuatu yang baru, kalian harus bisa mengekspresikan diri kalian sendiri untuk adanya perubahan itu sendiri. Ini mungkin ada travel, ya, kalian ingin travel tapi PPKM,
memulai sesuatu yang baru, foreign, asing, sesuatu yang completely baru. Nah, untuk dari Universe Tarot ya, apa kata semesta untuk Sagittarius sadari dengan energi purnama di Aquarius ya, karena purnama itu selalu tentang endingnya. When I accept the life of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ketika saya menerima cinta semesta sebagai guru primer saya, guru utama saya akan selalu dibawa kembali kepada terang. Screenshot, zoom, nggak kelihatan ya? Bodoh. Semoga kelihatan. Screenshot, zoom, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bantu dan semoga resonate ya. Udah segitu aja ya. Hai Kat, giliran kalian ya. Pasti dengan kartu-kartu dari energi kolektif purnama di Aquarius. Yang berbeda di sini hanya Mystical Shaman Oracle card ya, sama dari Universe Tarot. Langsung aja. Kartu pertama dari Mystical Shaman, kalian dapat The Witness. The Witness itu kalian diminta untuk menjadi saksi tanpa harus bereaksi. Mencermati segala kejadian tanpa interferensi. Mencermati sebab dan akibat dari segala apapun yang ada, yang lagi terjadi dalam kehidupan kalian, di sekitar kalian sendiri, tanpa interferensi. Mencermati aja. Kalian bisa melihat pengulangan spiral ya. Karena kita diam mencermati, kita melihat pengulangan itu. Pemahamannya tergantung pada diri kita masing-masing ya kan, karena pengulangan itu bisa menjadi berbeda berdasarkan pemahaman kita sendiri dalam menyadarinya. Kalau nggak kita sadarin, tidak ada pemahaman dan rasanya akan terus sama. Energi itu hanya mengulang saja. Dan dengan begitu kalian juga bisa menyadari apa artinya cinta, beloved, menjadi cinta dan mencintai dan dicintai. Cinta itu sendiri menjadi cinta, dicintai dan mencintai. Daripada kita sibuk mencari cinta, lebih baik menjadi cinta itu sendiri. Cinta akan datang dengan sendirinya, gitu. Ya. Alam bawah sadarnya adalah stand still, dalam diam. Ya. Kita juga lebih bisa mencermati apa yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Bahkan kecenderungan akan suatu masalah atau suatu matter, suatu hal, suatu kejadian, momen, event itu akan mengarah ke positif atau negatif, kita bisa melihatnya dengan lebih clear. Di situ kalian dapat kesempatan untuk menarik atau terus lanjutkan hanya dengan mencermati. Being present, stand still, being present, being in the moment, being in the now ya. Lebih pada melihat dengan sekitar kita ada apa. Dengan begitu kita bisa meng-create keindahan itu sendiri. Oke. Dengan menghargai dengan apapun yang terjadi dan available di antara kita. Di antara kalian gitu maksudnya. Itu alam bawah sadar kalian ya. Langsung aja ke kartu. Seven of Wands, energi Leo. Ini sudah terjadi. 3 kartu pertama itu tentang sudah terjadi, 3 kartu di tengah itu tentang yang sekarang, dan 3 kartu terakhir itu tentang near future yang akan terjadi. Ya. Seven of Wands, energi yang Leo. Kalian masih mencoba mempertahankan, bahkan pasang kuda-kuda. Ya. Resistensi. Kalian mencoba bertahan untuk memperjuangkan apapun yang kalian yakini benar. Dalam kata lain, ya, dalam sudut pandang lain, kalian masih belum terbuka. Ya.
gitu. Energi Leo buat kalian itu ada di finansial, Jadi kalian mencoba mempertahankan mungkin apapun yang kalian entah miliki ya. Ini Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini tentang rumah itu sendiri, tentang kekayaan itu sendiri, tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang komitmen, tentang stabilitas, kenyamanan. Kalian mencoba pertahankan itu. Well, ini energi Virgo. Venus sama Mars kemarin ada di Leo. Kalian masih mempertahankan itu. Tapi tanggal 21 Venus masuk ke Virgo, yang artinya expand. Saatnya untuk membangun lagi, menyiapkan, merencanakan, bangun strategi ya. Dan udah saatnya untuk melepas. Karena di purnama Aquarius itu ada aspek planet ya yang namanya Venus Venus konjang Pluto. Venus di Virgo dengan Pluto di kalian sendiri, transformasi Kapi, ini Queen of Pentacles, ya energi kalian sendiri, tentang bagaimana kalian, image kalian sendiri, bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kalian pada dunia luar, terhadap dunia, kepada orang lain, citra diri kalian sendiri. Oke, kalian ingin yang menjadi yang tanggung jawab, disiplin, nurturing, merawat, ya, juga dalam hal finansial, keluarga. Jadi ada konjang itu artinya membangun. Jadi Virgo itu energinya ada di, buat kalian itu adalah expansion ya, travel, bisa jadi artinya relokasi, bisa jadi artinya wisdom dan filosofi, spiritual, perbedaan budaya, agama dan latar belakang, foreign, segala sesuatu yang baru, asing ya, yang nggak biasanya kalian lakukan. Jadi expansion ya, higher education, kalian membangun lagi itu, merencanakan, membangun strategi ya, belajar lagi, bekerja lagi ya, untuk membangun ini. Jadi Venus di Virgo konjang dengan Pluto, transformasi ya. Jadi kerja, expand untuk membangun lagi ya, untuk membangun lagi yang namanya tanggung jawab atau citra diri kalian sendiri. Jadi kalian kalau ingin seperti itu ya, kalian transformasi. Pluto itu transformasi, perubahan itu sendiri memang harus terjadi. Kalau kalian mau hasilnya berbeda, kalau kalian masih mempertahankan ini ya, perubahan itu tak akan ada, kecuali kalau kalian mau berubah ya. Kalian harus mau kerja, belajar, pindah gitu. Atau beberapa ya, mungkin juga ada aspek yang memang harus berakhir ya, karena ini energinya kalian atau juga Sagittarius ya. Buat kalian Sagittarius itu di karma yang mengikat, limiting beliefs kalian sendiri, alam bawah sadar kalian sendiri ya. Dengan energi yang sekarang ya, Pisces, Jupiter, energi Jupiter retrograde di Pisces. By the way, tanggal 21 Juli ada 5 planet yang lagi retrograde ya. Kalau kalian tahu bercat kalian ya, ada Saturn retrograde, Neptune retrograde, Jupiter retrograde, Chiron retrograde, Pluto retrograde. Oke. Retrograde di sini artinya kalau kalian tahu bercat kalian dan kalian tahu 5 planet itu di rumah keberapa ya, kalian tahu yang berdampak di mana. Retrograde itu artinya kita diminta untuk merevaluasi pemahaman kita, penilaian nilai kita sendiri akan masing-masing rumah itu gitu. Dan tips saja, dengan adanya retrograde itu artinya kita diminta untuk melihat dengan persepsi yang berbeda dari apapun yang sudah kita yakini. Jupiter retrograde di Pisces buat kalian itu di pemahaman, di persepsi, di komunikasi dengan lingkungan terdekat, aktivitas sosial kalian, higher learning,
travel dalam jarak waktu yang lebih dekat, PPKM juga itu, ya kan? Ini abstains karena dia ada di Pisces, Jupiter retrograde, mau expand tapi nggak jadi. Kayak tadi sebenarnya ini bacaan lu tuh ke hold, ketahan, udah gue siapin terus nggak jadi gue baca, dan dia nganggur lama. Jadi kayak lu mau bertindak, tunggu dulu, belum saatnya gitu. Seakan-akan gitu, belum saatnya. Enggak, lu lagi nggak beli waktu. Lu siap nggak siap? Lu harus siap, Bu. Kalau enggak ya lu sebenarnya menggantungin hidup lu sendiri. Lu beli waktu. Waktu siapa yang lu beli? Emangnya waktu lu jual? Buat diri lu sendiri lu jual gitu? Enggak kan? Kalau lu bisa kasih harga ke orang lain, bisa. Ke diri lu gimana? Tanggung jawab itu pada siapa? Pada diri lu apa pada orang lain? Jadi roda itu nggak akan berputar kalau lo yang nggak bersikap, nggak bertindak gitu. Roda itu nggak akan berputar. Kita punya tanggung jawabnya masing-masing, disiplin diri, ya kan? Karena Saturn itu di Aquarius retrograde, ya. Jupiter, jadi Jupiter itu planet beneficialnya Saturn, karena Jupiter itu spiritual, Saturn itu duniawi, yang mengikat kita ke hal-hal yang sifatnya materi, dan Saturn itu di Aquarius, ya kan, purnama di Aquarius gitu loh. Oke. Nah, Aquarius buat kalian tuh dimana income, sumber penghasilan kalian, nilai-nilai yang kalian pegang, prinsip kalian, prioritas, material possession, etika dalam bekerja, di rumah kedua kalian, self worth kalian sendiri. Kalian akan mulai ngekat, karena ini tidak akan ada, tindakan ini tidak akan ada kalau kalian belum mengambil keputusan apa yang harus di-cut. Pertama di Aquarius, ya. Saturn di Aquarius, sumber penghasilan kalian, entah itu resources, entah itu apapun ya, sumber penghasilan itu bukan salary, bukan semata-mata hanya gaji, termasuk nilai dan prioritas kalian sendiri itu apa. Kayak tadi gue bilang, tanggung jawab kalian pada siapa? Pada diri sendiri atau orang lain? Kita memberi kuasa kepada diri kita atau orang lain untuk bertindak. Eight of Wands, energi Sagittarius. Kalian masih sulit untuk move on kali. Karena kalau kalian ingin move on, kalian harus kelarin karma itu. Ini energi Sagittarius. Kalian harus komunikasikan, ambil keputusan, dan baru ada pergerakan. Fast communication, travel, relokasi, gerakan, kebebasan, ya. Karena sudah tidak ada lagi keterikatan itu. Dan ini kalian akan expand energi Jupiter. Roda keberuntungan akan berputar. Kalau semakin kita takut untuk melepaskan, gitu ya, artinya kita belum siap menerima berkah yang jauh lebih besar gitu. Karena Jupiter itu planet terbesar. Kita masih takut gitu. Seakan-akan nilainya diri kita sendiri itu tergantung pada apapun itu yang kita takut untuk lepaskan gitu. Padahal kita sebenarnya disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, tapi kita takut melepaskan yang kecil. Ya udah, berbahagialah di situ kan gitu. Near future, Knight of Pentacles, ini energinya Leo dan energi Virgo juga. Ini Venus di Virgo dan Mars akan masuk ke Virgo tanggal 27. Ya, sekarang Venus sudah di Virgo. Kalian akan mulai membangun, mulai merencanakan, ya, mulai bekerja, fokus pada diri kalian sendiri untuk expand, untuk bertindak. Dan apapun yang kalian harus cut, kalian diminta untuk tabah, tegar, kuat. Dari segi finansial, mungkin resources, mungkin
Nine of Swords, energinya Gemini. Kalian mungkin merasa galau, nanti dalam keseharian saya harus gimana, kalian harus gimana, ya. Itu tekanan-tekanan itu, ketakutan-ketakutan itu, kecemasan-kecemasan itu nggak nyata. Itu hanya pikiran kalian sendiri. Lilith akan meninggalkan Taurus, ya, masuk ke Gemini. Kalian akan dipaksa untuk mengungkapkan itu semua dengan melepaskan itu semua juga. Alam bawah sadar kalian, The Empress, energi Venus, ya kan? Venus masuk Virgo. Kalian siap melahirkan situasi, keadaan, kondisi yang baru. Okay. Kalian siap untuk expand. Dari siapa namanya ini? Universe Tarot. Ya, apa kata alam? Apa kata semesta untuk Kati sadari dengan energi purnama di Aquarius? Ya, kalian dapat I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Tanpa maaf dengan segala hal yang kalian ingini, ya, dan percaya kalau apapun yang kalian fokusin itu akan berkembang. Itu keren. Screenshot supaya kalian bisa zoom dan translate sendiri. Semoga pemahaman gue bantu, dan just gitu aja. Dah. Aku mendatang. Giliran kalian masih pakai kartu yang sama dari kolektif energi purnama di Aquarius. Sisanya kalian ya, yang gelegar itu kan. Kartunya sama. 3 di atas itu yang sudah terjadi, 3 yang di tengah itu adalah yang sekarang, dan near future. Oke. Yang berbeda adalah Mystical Shaman Oracle. Ini untuk khusus Aqua. Ya. Dan dari Universe Tarot. Kalian dapat 2. Ya. Sebagai penutup. Untuk Mystical Shaman, ya. Nih, kartu pertama Holy Mountain. Ya, Holy Mountain itu untuk mendapatkan visi. Kalau perlu, kalian diminta untuk ziarah, naik gunung, tanya leluhur, untuk mendapatkan petunjuk visi yang memang untuk kalian. Dan tegak begini emang agak berat. Karena kalau udah kebalik Holy Mountain, kalau kebalik itu malah gampang. Karena tinggal turunnya doang gitu loh. Ya, turun gunung kan lebih gampang ya dibanding naik. Kartu kedua, The Rainmaker. The Rainmaker ini adalah the master of manifestation. Dia masternya untuk mewujudkan, untuk merealisasikan. The Arrow, fokus pada target, bukan bagaimana sesuatu itu akan mewujud atau akan terrealisasi. How-nya biarkan saja semesta yang bergerak, tapi fokus pada sekarang, apa yang bisa kita fokusin, ya, bisa dilakukan, dan pada target. Bagaimana nyampenya itu panah, itu semesta yang bekerja. Yakinin aja kalau nyampe, gitu maksudnya. Alam bawah sadar kalian, fire. Ini transformasi artinya, karena bahkan transformasi yang sangat cepat. Purnama di Aquarius, kilat lightning. Karena apapun yang kita buang ke api, lumat sekejap.
Dia akan transformasi. Di bawahnya ada giveaway, release. Di bawahnya ada circle, pengulangan-pengulangan, siklus. Ya. Oke, dari kartunya ini ya, gue cuma ngingetin tanggal 21 Juli sampai tanggal 19 Agustus itu ada 5 planet yang retrograde. Kalau kalian tahu berchart kalian ya, kelima planet ini retrograde itu masuk di rumah keberapa, dan itu yang akan berdampak. Retrograde artinya kita diminta mengevaluasi penilaian-penilaian, pemahaman-pemahaman kita akan rumah tersebut, di mana planet itu berada. Saturn retrograde di Aquarius ya. Buat kalian itu di rumah pertama. Gua ngomong Aquarius rising sign di sini ya. Walaupun Aquarius sun sign pasti akan kena dapat lah gitu. Aquarius rising sign, Saturn retrograde di Aquarius. Jupiter dan Neptune retrograde di Pisces, di rumah kedua kalian ya. Value, self worth, income, materi, material possession, prioritas. Pluto retrograde di Capricorn, itu di Capricorn itu buat kalian ada di karma, ending, closure, limiting beliefs, spiritual, alam bawah sadar ya, self undoing, self sabotage. Okay. Dan Chiron di Aries retrograde. Buat kalian Aries itu ada di rumah ketiga, persepsi, komunikasi, dan lingkungan terdekat ya. Aktivitas sosial kalian, mindset, dan higher learning. Chiron itu wounded healer. Oke. Kartu pertama ini energi Leo, Seven of Wands. Kalian bertahan, kalian mencoba memperjuangkan apapun yang kalian pahami atau yakini itu benar. Leo itu buat kalian ada di rumah ketujuh, rumah relationship. Nah, ini kan relationship bahkan dengan diri kalian sendiri ya, bagaimana kalian bersosialisasi, bagaimana intrapersonal, business partner, whatever itu ya. Artinya kalian masih belum bisa terbuka dengan pemahaman yang berbeda, belum bisa fleksibel. Aquarius gitu kan, fixed signs. Kartu kedua, Ten of Pentacles, energi Virgo di kesehari-harian kalian, rumah ke-6 ya. Ten of Pentacles itu sih artinya komitmen, kenyamanan, kekayaan, rumah tangga, keluarga, rumah itu sendiri, pernikahan. Ten, perfect, kenyamanan. Dan Venus masuk ke Virgo ya, masuk ke Virgo. Artinya di keseharian kalian ada energi Venus. Venus itu love ya, bukan love sih, money, relationship, harmoni, dan beauty. Nah, tapi sebelum purnama di Aquarius ada Venus konjang Pluto. Venus konjang Pluto, Venus di Virgo konjang ya, pilihan Pluto di Capricorn. Nah, ini Queen of Pentacles, energinya Capricorn atau Sagittarius. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn atau kalian dealing dengan Sagittarius ya, atau ini hanya sekedar menjelaskan tentang disiplin, tanggung jawab, atau merasa dewasa, ingin lebih merasa bertanggung jawab, disiplin yang sudah selesai, sudah berakhir.
rasa yang kalian pegang selama ini, tanggung jawab atau disiplin yang kalian selama ini pegang, itu sudah berakhir. Atau berapa ya, kalau Capricorn tentang karma ya, limiting beliefs ya, yang seharusnya gitu, mungkin yang seharusnya idealnya gitu ya, alam bawah sadar yang bagaimana kita didogma, didoktrin seharusnya bagaimana, itu harus berakhir. Yang itu sebagai batasan-batasan kita sendiri, itu adalah yang mengikat karma itu sendiri ya. Atau ini dengan konotasi lain adalah Sagittarius, yaitu di network, society ya, friendship, friends, hopes, kemanusiaan, humanity, social justice, teknologi, dan ya komunikasi. Jadi yang namanya ideal tadi, komitmen tadi ya, kenyamanan materi, status, whatever itu tadi ya, keluarga, ini kesehari-harian yang namanya perfect gitu ya. Konjung dengan transformasi, Pluto ada di Capricorn, dengan disiplin, tanggung jawab. Makanya tadi mystical shaman ya, ada holy mountain, nanjak itu berat. Di yang sekarang Jupiter retrograde di Pisces. Buat Aquarius, Pisces itu di rumah kedua. Jupiter retrograde, income kalian, prioritas kalian, kalian masih abstain, kalian belum ngambil sikap, kalian belum ngambil tindakan, kalian masih diantara. Karena mungkin masih ada yang mengikat dengan yang lalu. Karena karma itu, ini juga karma ya, tapi dia lebih untuk expand, atau kalian mencoba lebih membeli waktu, self sabotage. Hangman, gantung, ya income kalian juga gantung, nilai kalian juga gantung, self worth kalian juga gantung. Jantung bacaannya adalah energi kalian sendiri, Five of Swords. Image kalian sendiri yang kalian ciptakan itu apa? Eight of Wands. Ini akan adanya progress, fast communication ya. Karena energi Sagittarius, mungkin kalian lebih bersosialisasi sekarang ya, lebih bermain teknologi mungkin ya. Fast communication ya, membangun network, bersosialisasi, membangun harapan ya, mulai ada pergerakan, travel sana sini mungkin ya, mendatangi ini, datangi itu. Near future, Knight of Pentacles, energi Virgo atau juga Leo. Ini kalian mulai menyusun Venus di situ ya, di keseharian kalian, di rumah ke-6. Kalian mulai menyusun strategi, rencana ya, kalian menyibukkan diri, kerja, belajar. Strength, energi Leo. Kalian diminta untuk tabah, sabar, tegar. Ya, di Leo itu di rumah ke-7, relationship. Dan terakhir, Nine of Swords, energi Gemini. Kegalauan itu yang bikin kalian gak bisa tidur, kecemasan, kekhawatiran, itu semua gak nyata. Persepsi kita sendiri yang bikin kita galau dan sakit.
Ini rumahnya Gemini itu ada buat kalian, ada di rumah ke-10 ya, karir, reputasi, life goal, dan status sosial. Nah, dan Lilith meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Lilith itu dark feminine side. Segala hal yang kita pendam, segala hal yang sewajarnya kita ungkapkan. Dan dengan adanya Gemini sih, dia secara naturalnya akan bicara. Alam bawah sadar kalian di Empress, energi Venus. Venus di Virgo, di rumah ke-6, kebiasaan kalian sehari-hari, bagaimana kalian menggunakan waktu, bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana kalian merawat diri kalian sendiri, menganalisa diri, rutinitas kalian sendiri, kalian siap melahirkan sesuatu yang baru. Ini energi Libra, energi Libra juga Taurus. Taurus itu buat kalian ada di Home, Family Foundation. Libra itu ada di maaf, gue salah lagi. Kenapa gue mundur terus ya abis Leo ya? Enggak. Salah lagi gue. Virgo ada di rumah ke-8, bukan rumah ke-6. Virgo ada di rumah ke-6. Finansial, partner resources, people's money. Begitupun juga ini ya. Sex, intimacy, ya. Merging, joint venture. Idealnya, ya. Maaf. Semua tadi kalau bicara tentang Virgo, ya. Virgo itu ada di rumah ke-8, bukan rumah ke-6, bukan kebiasaan sehari-hari. Rumah ke-8, finansial, transformasi, power, control, property, warisan, whatever. People's money, partner resources, merging, joint venture, mistis maksudnya. Ya, transformasi itu sendiri. Dimaafin ya. Jangan bilang gue ngulang. gue malas ngulang. Jadi tadi gue bilang ini idealnya ya, idealnya komitmen, status, kekayaan, energi Virgo di rumah ke-8 tadi. Ini pun juga gitu, kalian akan menyelidiki mungkin ya, kalian akan menyibukkan diri, akan mempersiapkan kerja-kerja, belajar-belajar, bekerja, self-working mungkin ya. Dan kalian di sini, ini Venus di Virgo artinya juga di rumah ke-8. Kalian siap melahirkan finansial. Itu. Oke. Energinya si Venus ya. Kalau Libra berarti ada di di rumah ke-9, yaitu expansion, ya kan? Kalau Taurus, ini kan energi Taurus itu Libra. Ya. Taurus di mana ada Uranus juga di situ, energi kalian juga, ya kan? Itu di home and family. Sedangkan Libra itu ada di rumah ke-9 buat kalian, yaitu tentang expansion, spiritual, wisdom, philosophy, travel, foreigns, higher education. Kalian siap memulai sesuatu yang baru. Oke, dari Universe Tarot ya, kalian dapat 2. Yang pertama, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ketika saya menerima cintanya semesta sebagai guru yang primer, yang utama, ya, saya akan selalu dibimbing kembali menuju terang. Screenshot, zoom, translate sendiri, oke. Yang kedua, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Ketika saya fokus terhadap terang dari dalam diri saya melihat dunia melalui kacamata cinta. Screenshot, zoom,
translate sendiri. Semoga pemahaman gue bantu dan semoga resonance juga berguna. Pisces, giliran kalian sekarang ya. Kartu masih sama dari energi kolektif ya, purnama di Aquarius, tapi kali ini lebih spesifik ke energinya Pisces ya. Sebagai Pisces khususnya rising sign, Pisces sun sign mungkin juga bisa masuk, tapi energi yang gue gunakan standarnya tolak ukurnya adalah Pisces rising sign, Pisces rumah pertama ya. Yang berbeda di sini cuman mystical shaman oracle card ya, dan universe tarot. Langsung aja ke mystical shaman. Kartu pertama magic Pisces ya kan, yang dreamer itu ya kan, Neptune retrograde. Pisces paling gampang kok, percaya, the believer gitu, the believer memang Pisces ya. Tapi kali ini Neptune itu lagi retrograde ya, di rumah pertama kalian sendiri. Jadi ada yang tersingkap dari diri kalian sendiri tentang idealisme kita, self undoing kita, self sabotage-nya kita, tentang dream yang tidak grounded, yang tidak membumi enough gitu ya. Jadi ada yang bikin kita sadar. Kartu kedua, the sun di Leo, baru masuk ke Leo ya. Buat kalian itu di keseharian, Mars masih di Leo. Jadi ke dalam keseharian di rumah keenam kalian ya, bagaimana kalian merawat diri kalian untuk kesehatan kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, biasa-biasaan kita, gue juga Pisces, kebiasaan-kebiasaan kita, dan bagaimana kita menggunakan waktu kita ya, bagaimana kita melayani orang lain ya. The sun di sini lebih artinya go have fun, go out and play, enjoy aja. Kartu ketiga, the rainmaker, kebalik. The rainmaker itu the master of manifestation. Dia masternya dalam merealisasikan apapun. Tapi kalau kebalik, belum siap katanya. Kita belum siap. Ada apa itu? Kenapa kita belum siap? Tarik kita lihat ya. Alam bawah sadarnya adalah the crow, walk the talk. Tindakan dan kata-kata harus sesuai. Hati-hati dengan yang tidak sesuai dengan perkataannya. Kartu pertama dari tarot, Seven of Wands. Kita mencoba untuk bertahan ya, membela apapun yang kita yakin itu benar. Jadi kita tidak fleksibel enough, dalam arti kata lain ya, ini energi Leo di dalam keseharian kita. Kita mencoba bertahan ya. Tergantung dari ininya, prosesnya masing-masing, pembelajarannya masing-masing. Ten of Pentacles, energinya Virgo, yang mana ada di rumah ketujuh, rumah relationship. Ten of Pentacles ini ada komitmen, ada stabilitas, ada kekayaan, ada kenyamanan, ada rumah ya, ada keluarga yang sifatnya juga perfect. Ten of Pentacles. Kartu ketiga, oh ya, yang kartu tiga pertama itu yang sudah terjadi. Queen of Pentacles, energinya Capricorn, juga Sagittarius. Capricorn, buat kalian itu ada di networks, society, friendship, friends, humanity, social justice, hopes, komunikasi, teknologi. Ya. Kita ingin bertanggung jawab, disiplin, merawat, nurturing our circle.
Kita merasa bertanggung jawab dan disiplin untuk itu. Kita coba pertahankan itu. Kita juga mempertahankan apa yang kita yakini benar. Bagaimana kita bersosialisasi. Ini juga Ten of Pentacles juga sifatnya value ya, nilai. Dalam berkomitmen itu sendiri. Komitmennya sekarang gue tanya lagi, komitmennya dengan siapa? Yang sekarang Jupiter retrograde di Pisces di rumah pertama. Image yang seperti apa yang kalian sedang bangun. Dia retrograde, hangman. Dia abstains. Dia tegak. Artinya lingkaran itu, circle itu udah kelar. Tapi kita masih belum siap menerima berkah yang lebih besar. Kita belum siap memutar karma baru, memulai karma baru, karena kita masih terikat oleh karma yang lama. Right? Apa itu karma yang lama? Apa? Bagaimana kita self-undoing? Bagaimana kita self-sabotage diri kita sendiri? Setiap orang berbeda kan? Ini gue ngomong secara general. Untuk Pisces ya, image kalian sendiri yang sudah terbentuk sampai detik ini, itu apa? Apa yang mengikat? Jantung bacaannya jelas-jelas Aquarius, purnama di Aquarius ya kan? Five of Swords di rumah ke-12-nya Pisces ya kan? Karma, limiting beliefs, alam bawah sadar, ending dan closure. Five of Swords, cut. Mungkin apa yang kalian komit untuk society itu sendiri, terhadap circle of friends kalian sendiri, circle of network kalian sendiri, tentang humanity itu sendiri, teknologi, ya, value yang kalian pegang. Ten of Pentacles, di bawahnya Ten Pentacles nih ya. Apa yang kita percaya yang malah justru menusuk kita. Energi Pisces itu apa sih? Pengkhianat. Doa. Kita emang pengkhianat ya. Pengkhianat pada siapa? Kita yang biasa dikhianati. Iya. Kenapa? Karena kita mengkhianati diri kita sendiri. Mewujud nggak? Mewujud. Eight of Wands. Eight of Wands. Ini energi Sagittarius. Ya, kalian ingin ada progress, movements, fast communication untuk di karir, reputasi, life goal, status sosial. Kalian ingin progress. Kalian ingin mulai travel mungkin, ya, mengunjungi, menghampiri social network kalian, ya. Ini kebiasaan dalam bagaimana kita bersosialisasi, relationship, in any kind of relationship, bagaimana kita komit dan memvalue diri kita sendiri. Near future, Knight of Pentacles. Energinya Virgo, juga Leo. Di rumah ke-6 dan rumah ke-7. Di keseharian kita dan relationship. Intrapersonal kita. Bagaimana kita membangun intrapersonal relationship dengan diri kita sendiri dan orang lain dalam keseharian. Working on ourselves, focus on ourselves or focus on others. Kerja. Belajar, melayani siapa dulu? Strength, Leo. Di keseharian kita diminta untuk kuat, tabah, tegar. Ya. Mars masuk ke Virgo tanggal 27. Ya. Kita mulai menyusun rencana, strategi. Nine of Swords, galau, khawatir, cemas. Itu semuanya pikiran kita nggak nyata. Ya.
bukan yang nggak nyata sih, yang semua ada di pikiran kita tuh nyata, Bo. Balik gua ngomongnya. Yang ada di pikiran kita tuh semuanya nyata. Bahkan lebih nyata daripada apa yang kita pegang. Sebenarnya. Lilith meninggalkan Taurus, masuk ke Gemini. Buat kalian itu di home, family, dan foundation. Ya, ada yang kalian pendam, yang dia menjerit untuk diungkapkan. Karena masuk ke Gemini, dia minta dia akan berontak. Energinya gitu. Alam bawah sadar kalian di Empress, energi Virgo, karena Venus ada di Virgo ya. Kalian siap melahirkan sesuatu yang baru. Relationship. Kalian akan memiliki new relationship. Melahirkan bisnis partner. Melahirkan anak. Alright. Dari Universe Tarot, kalian dapat satu, udah gue pre-shuffle ya. Apa kata semesta untuk bisa sadari di bawah pengaruh energi purnama di Aquarius? Kalian dapat I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. Jadi saya sudah menyadari, saya akui kalau saya sudah memilih takut. Saya akan pilih lagi dan saya akan pilih cinta. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu dan semoga resonate dan berguna.